Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afiat Mahesa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, di sini teman-teman yang menghormati dan membanggakan, saya akan memberikan pidato atau materi tentang bagaimana pemuda menjadi generasi emas Indonesia. Tahukah kawan-kawan, teman-teman, kita ini adalah pemuda generasi emas. Kita ini harapan bangsa. Karena kita adalah pelopor kesuksesannya Indonesia. Seperti pemuda-pemudi pada zaman pra-kemerdekaan, sebelumnya kita merdeka, kita ini adalah generasi yang ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh orang tua kita sebagai pengganti dia di suatu hari nanti. Pemuda-pemuda sebelumnya kita di pra-kemerdekaan, sebelum merdeka, mereka berjuang, mereka menyatukan pemuda-pemudi Indonesia dengan cara ada yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Mungkin teman-teman tahu isi dari Sumpah Pemuda itu bukan dari suku. Kan kita tahu Indonesia ini terdiri dari atas semua pulau-pulau, banyak sekali pulau, dan sana setiap pulau-pulau itu ada berbagai suku-suku yang luar biasa banyaknya. Makanya pemuda-pemuda Indonesia dari suku Baduy, suku Minahasa, suku Sunda, suku Jawa bersatu dalam tanggal 28 Oktober 1928 dan membuat perjanjian Sumpah Pemuda itu. Ada juga contoh sebelum kemerdekaan kita. Peristiwa ini sangat tidak bisa kita lupakan. Peristiwa pemuda-pemudi yang membuat kita merdeka pada saat ini. Bisa kita bilang dia membuat kita merdeka. Peristiwa itu yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Teman-teman mungkin tahu sejak dari SD, SMP sudah banyak yang masih tahu terjadi Rengas Dengklok ini, yaitu penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda dan pemudi ke wilayah Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda dan pemudi ke wilayah Rengas Dengklok. Mereka diculik untuk didesak atas proklamasinya kemerdekaan untuk dipercepat. Tapi Bung Karno dan golongan orang tua tidak sepakat karena ingin tidak ada gencatan senjata dengan Jepang. Mereka ngikut atas keputusan Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi kapan, kata para pemuda pada saat itu, kapan akan diberikan kemerdekaan itu? Para golongan tua mungkin belum tahu bahwa Jepang atau Nippon pada saat itu sudah kalah, sudah menyerah, sudah diserang habis-habisan oleh Sekutu pada tanggal, kita mungkin semua tahu juga, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dua kota kebanggaannya Jepang diserang oleh Sekutu dan dibom atomkan pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian kota bernama Nagasaki pada tanggal 9 Agustus pun diserang oleh Sekutu dengan bom atomnya. Para rakyat Indonesia dan para tokoh-tokoh luar tidak tahu akan kejadian itu. Tapi satu tokoh pemuda Indonesia bernama Sultan Syahrir tahu akan hal itu dengan mendengar dari radio dan mengajak seluruh pemuda untuk mendesak Bung Karno karena Nippon sudah kalah atau Jepang sudah kalah dan Indonesia kekosongan. Jika pemuda dan pemudi tidak mendesak Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu, mungkin kita di sini tidak akan merdeka seperti hari ini, kawan-kawan. Kita ini tidak akan bisa bebas seperti sekarang ini. Kita tidak tahu bagaimana jika tidak terjadinya peristiwa Rengas. Bisa dibilang peran pemuda di dalam negara Indonesia ini sangat banyak besar. Kita naik ke tahun 90-an. Peristiwa banyak sudah tahu museumnya Pak Presiden Soeharto. Mungkin banyak tahu penembakan misterius yang banyak, orang baik orang jahat disamakan, keadilan ditegakkan tapi bagi orang bawah
pemuda, mahasiswa bergerak untuk demo untuk turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Ada bernama Amin Rais. Dia masih hidup sekarang. Mungkin teman-teman bisa tahu, cari di Google bahwa Amin Rais itu adalah penggerak besarnya, mengajak pemuda-pemudi kita untuk bergerak melengsarkan Presiden Soeharto. Dan terjadi penembakan banyak pada 1965, sekitar 2.000-an lebih mahasiswa dari Universitas 11 Maret yang habis makan korban, dan itu membuat semakin semangatnya para pemuda kita, mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul menjadi satu, datang ke depan gedung Pak Presiden Soeharto untuk suruh turun. Indonesia saat itu hancur-hancurnya di masa-masa itu. Akhirnya Presiden Soeharto pun turun atau dilengsarkan pada tahun 1998 dan dinaikkan oleh B.J. Habibie sebagai wakilnya pada tahun 1999. Kemarin, ini tahun kemarin 2020, kejadian besar lagi pun terjadi. Demoan aksi besar-besaran penolakan adanya RUKUHP. Itu kita belum masuk mungkin menjadi mahasiswa, tapi kita tahu informasinya. Itu seluruh dari mahasiswa setiap daerah-daerah menentang atas peraturan tersebut. Makanya bisa kita sebutkan perannya pemuda dalam negara ini sangat dibutuhkan. Peran dalam negeri ini sangat dibutuhkan para pemuda-pemudinya. Makanya dari sebab itu, mari kawan-kawan semua, kita jangan bertidur santai, menikmati TikTok yang jelas, dan tidak ada yang bermanfaat kita kerjakan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan cara pemerintahan Indonesia ini? Siapa lagi yang akan mengatur pemerintahan Indonesia ini jika kita bukan kita lagi? Sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianika Sulfianti dari Fakultas FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menanggapi pidato dari Afiat yang berjudul Pemuda sebagai Generasi Emas. Yang saya tangkap dari isi pidatonya, kebanyakan pemuda saat ini tidak bisa lagi diandalkan sebagai generasi emas, di mana pemuda saat ini hanya terpaku kepada dirinya sendiri. Kebanyakan yang kita lihat saat ini, pemuda lebih mementingkan good looking daripada attitude. Bagaimana bisa generasi muda saat ini dikatakan sebagai generasi emas kalau masih saja mementingkan dirinya sendiri? Dan di dalam pidatonya Afiat di sana, dia lebih menekankan kepada, bukan menekankan cara seseorang itu, bagaimana sih seorang itu pemuda itu harus berperilaku sehingga dikatakan sebagai generasi emas, tapi dia lebih memfokuskan kepada sejarah di mana Sumpah Pemuda itu Sumpah Pemuda itu bagaimana Sumpah Pemuda itu diikrarkan. Sekian pendapat saya tentang pidatonya Afiat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Fajar. Saya akan menanggapi pidato Afiat Mahesa tentang pemuda Indonesia generasi emas. Kekurangannya adalah kondisi pemuda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan dan pemuda. Tataran moral, sosial, dan akademik pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat sebagai kaum terpelajar, lebih banyak yang berorientasi pada hedonisme atau berhura-hura. Tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam urusan akademik juga banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti. Di sini saya akan menanggapi pidato dari Afiat Mahesa tentang pemuda sebagai generasi emas Indonesia. Dalam
dalam penyampaian pidato tadi kekurangannya itu yaitu intonasi dan pengucapan kata yang kurang jelas dan terlalu terburu-buru dan terlalu